Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, sahabat kenalan, anak-anak yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya, Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil hari ini, Sabtu 5 September 2020, di mana bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan 5. Dari dalam bacaan Injil ini dikisahkan bahwa pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Kemudian Tuhan Yesus memberi jawaban kepada beberapa orang Farisi itu. Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para nabi." Dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama memang ya, orang-orang Farisi, imam-imam kepala pada saat itu, ahli-ahli Taurat, selalu memandang dirinya itu lebih superior, lebih hebat. Mereka punya power rohani yang lebih daripada orang lain. Mereka menganggap dirinya itu lebih religius karena mereka itu melakukan perintah Tuhan, perintah Taurat, juga termasuk perintah hari Sabat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu mereka lakukan semuanya. Mereka itu katakanlah mengerti, tahu dan hafal akan hukum Taurat, katakanlah demikian. Sehingga akhirnya orang seperti itu yang tidak bisa melihat apa sih inti dari hukum Taurat. Tuhan Yesus juga sudah bilang itu, inti dari hukum Taurat. Dan mereka tidak menemukan, tidak sampai pada inti dari hukum Taurat itu. Apa sih perintah hari Sabat bagi mereka? Mereka hanya membaca secara letterless dan melakukannya begitu saja, tanpa merefleksikan, tanpa melihat apa inti dari hukum, dari perintah Tuhan tersebut. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Peraturan, hukum Tuhan, hukum Taurat, peraturan hari Sabat, peraturan dari Allah, yang mereka pahami itu mereka miliki, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala itu miliki. Saya pikir itulah dia harus dikaitkan dengan kalimat dari Tuhan Yesus juga yang menjelaskan yang paling utama dalam hukum Allah, dalam hukum Taurat itu mencintai Allah dan juga mencintai sesama, memuliakan Allah dan juga menghormati sesama, melakukan yang baik kepada sesama dan berbuat bakti kepada Allah. Berbakti kepada Allah dan juga berbakti kepada sesama. Itu hal yang sepele saya pikir. Ketika para murid itu berjalan di ladang gandum dan mereka memetik gandum dan memakannya, disalahkan oleh oleh orang-orang Farisi ini. Mereka menganggap tindakan murid-murid Yesus dan juga tindakan Yesus itu salah. Itulah dia kalau terlalu kaku terhadap perintah, terhadap hukum, tidak lagi melihat mana yang penting dari hukum tersebut, apa jiwa, apa spirit dari hukum, dari peraturan itu. Yang dilihat hanyalah letterless, poin-poin dari hukum tersebut. Terlalu kaku, ya. Apalagi ditambah dengan sikap radikal dari mereka. Sikap di mana mereka lebih memandang diri mereka ini lebih baik, lebih suci, lebih hebat daripada orang lain. Ya sudah, tambahlah semuanya. Ya, sehingga akhirnya orang-orang Farisi ini memandang apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada saat itu salah. Saya pikir ya, membaca bacaan Injil
Bagaimana itu sikap ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada saat itu kebanyakan. Dalam pikiran mereka, saya pikir mereka selalu memandang Tuhan Yesus dan juga para muridnya salah. Apapun juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus salah. Mungkin mereka iri kali ya. Mungkin mereka iri. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang lain, yang lumpuh dibuat jalan, yang buta dibuat melihat, yang kusta dijadikan tahir, bahkan yang mati itu bisa dibangkitkan. Tapi bagaimana tindakan mereka? Ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, yang selalu berbicara mengenai agama mulutnya, yang selalu memakai pakaian-pakaian rohani yang begitu luar biasa, yang begitu mulia, yang menunjukkan bahwa dirinya itu suci, dirinya itu kudus. Apa yang mereka lakukan? Gak ada. Mungkin saya hanya mau mengatakan, apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala, ahli Taurat, orang-orang Farisi, tidak ada artinya dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Si anak tukang kayu itu Tuhan Yesus. Mungkin mereka iri juga. Mereka menganggap dirinya kelompok terhormat, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Yesus, Tuhan Yesus dari kelompok bawah, katakanlah, dia bisa melakukan apa-apa dan tindakannya itu lebih besar daripada yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala pada saat itu. Ya, di satu pihak mereka terlalu kaku. Karena mereka terlalu kaku dan mereka menjadi tertutup, akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat apa yang dilakukan oleh mereka, enggak ada. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, banyak mukjizat, kebaikan, cinta kasih, gerakan-gerakan kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus banyak. Oke, tapi kita nggak usah lihat itunya. Tapi bagaimana pandangan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini? Di satu pihak terlalu kaku terhadap peraturan. Tetapi peraturan itu hanya supaya dilakukan oleh orang lain. Apakah mereka melakukan peraturan itu? Nah, inilah dia menjadi tanda tanya yang besar. Dan lagi yang mau saya renungkan di sini adalah betapa orang-orang Farisi itu dari dalam bacaan Injil ini punya pandangan yang negatif. Kalau orang punya pandangan negatif itu capek, ya. Mari kita buang pandangan-pandangan yang negatif mengenai orang lain. Untuk apa? Tidak ada gunanya bagi Anda, tidak ada gunanya bagi kita. Toh kita juga bukan orang yang baik kok. Kita juga bukan orang yang bersih. Kita juga selalu tidak bisa lepas dari dosa. Memandang orang lain secara negatif, dirinya sendiri juga negatif. Memandang orang lain itu jelek, dirinya sendiri juga jelek. Bagaimana itu? Ya. Mari kita pandang secara positif. Apapun juga yang ada di dunia ini, apapun juga siapapun juga dia, mari yang kita lihat adalah hal-hal positifnya yang baik. Supaya hidup kita ini lebih tentram, lebih damai. Kalau kita memandang yang negatif dulu, capek. Itu menjadi penyakit bagi kita. Tapi kalau kita memandang yang positif, yang baik, hal-hal yang baik yang dia lakukan dalam hidup ini. Meskipun ada yang negatifnya lah, ada. Tapi yang positif yang kita pandang itu membuat kita bisa semakin baik juga kepada dia. Membuat kita semakin terbuka kepada orang lain. Semakin membuat kita mempunyai banyak sahabat, banyak kenalan. Membuat kita berbahagia juga dalam hidup ini. Karena kita punya pandangan yang positif. Tapi kalau kita punya pandangan yang negatif, itu berbahaya bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selalu pandanglah orang lain sebagai sahabat, sebagai sesama, sebagai ciptaan Allah juga, di mana saya harus membangun relasi yang baik dengan dia, saling berbagi kasih, saling mendukung, saling menguatkan. Itu yang baik kita lakukan. Jangan kita menutup diri, merasa sudah cukup, merasa sudah bangga dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan kesucian kita, dengan segala kehebatan kita. Hati-hati, jangan sampai kita ini seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sebenarnya jauh dari kebenaran, jauh dari kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga dalam kehidupan ini kita tetap mau melihat peraturan-peraturan yang ada adalah penjelmaan dari kasih untuk mencintai Allah dan juga mencintai sesama.
Itu saya pikir spirit dari peraturan hukum yang ada. Dan mari kita bisa memandang orang lain secara positif. Memandang orang lain bahwa orang lain juga adalah manusia ciptaan Allah, di mana kita mau bekerja sama, mau saling mengasihi satu sama lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih, semoga Tuhan memberkati kita, membuat kita menjadi orang Kristiani yang sungguh berkenan kepada Allah. Amin.